kan kita sudah belajar mengenai komponen penyusun darah dan struktur sistem kardiovaskular jantung. Alhamdulillah kalian sudah pada paham semua, karena ibu lihat dari hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan kemarin, sebagian besar sudah mendapatkan nilai bagus. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan, akan belajar bareng mengenai mekanisme sistem peredaran darah pada manusia dan kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Diharapkan nanti kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik melalui video yang akan ibu jelaskan nanti. Karena nanti ibu juga minta setiap siswa untuk menganalisis serta menarik kesimpulan dari video yang sudah kalian ikuti pada pembelajaran hari ini di LKPD yang sudah ibu sediakan di Classroom. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut langsung saja ke materi pembelajaran hari ini. Kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah manusia dan kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Bisa kita mulai sekarang. Baik. Sirkulasi sistem atau sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya, coba kalian rasakan detak jantung sendiri dengan meletakkan tangan kalian di dada. Ada kan? Tahukah kalian apa yang sebenarnya itu terjadi atau apa yang membuat jantung kalian itu tetap berdetak? Nah, jadi setiap hari jantung kita itu berdetak sekitar 100.000 kali yang mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita ini tidak lebih besar dari kepalan tangan, tetapi jantung kita itu memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mili dalam pembuluh darah yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengalirkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut dengan pembuluh darah. Ini pembuluh darah semua. Nah, pertemuan kemarin kan kita udah bahas bahwa pembuluh darah itu meliputi arteri, terus ada vena, terus ada kapiler. Ini ya, kapiler. Nah, untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa. Dan jantung itu adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang membawa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jadi jantung manusia kemarin kan udah kita bahas, memiliki 4 ruang. Ada atrium kanan, ada atrium kiri, terus ada ventricle kanan, dan ada ventricle kiri. Ya, bisa diperhatikan. Nah, jantung juga memiliki 4 katup. Yang pertama ada katup triskupit, ada katup mitral, terus ada katup aortik, dan ada katup pulmonik. Nah, katup ini merupakan katup satu arah, yang semuanya merupakan struktur dari jantung. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara jantung itu bekerja. Jadi darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen tadi terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Ya. Jadi saat atrium kiri itu berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Sedangkan saat atrium kiri berkontraksi secara bersamaan, ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri akan menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah tadi. Selanjutnya, ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan menuju ke aorta, di mana darah yang kaya oksigen tadi dialirkan ke bagian tubuh lainnya, kecuali paru-paru. Darah yang kaya oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Selanjutnya, pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler ini, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Nah, selanjutnya darah akan
oksidasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur menuju pembuluh darah yang lebih tebal atau disebut dengan vena. Vena ini akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen disebut dengan vena cava. Nah, darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh tadi memasuki ruang bagian kanan atau yang disebut dengan atrium kanan. Nah, atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah tadi ya. Nah, kemudian ventrikel kanan akan berkontraksi ini menekan darah menuju arteri pulmonalis. Kemudian arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju ke paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah akan menjadi kaya oksigen. Jadi darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Jadi sistem peredaran darah itu nanti akan berputar mengikuti siklusnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan kelainan sistem peredaran darah yang terdapat pada manusia. Bisa dilihat di sini kelainan sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada anemia. Anemia itu apa? Anemia itu merupakan suatu keadaan di mana tubuh kekurangan hemoglobin atau eritrosit. Jadi kadar Hb-nya itu kan biasanya yang normal 12-16 gram persen kan. Nah, itu melebihi ataupun kekurangan. Penyebab anemia itu apa saja? Yang pertama adanya perdarahan. Ya, kemudian ada eritrosit atau sel darah merah yang rusak dan ada produksi eritrosit yang berkurang tadi. Nah, apa gejala anemia itu? Bisa dari lesu, terus merasa pendinginan, telinga mendenging, sakit kepala, terus merasakan pusing, atau menstruasi yang terhenti itu pada wanita, ataupun muka dan kulit menjadi pucat, jantung berdebar, dan bisa sering shock gitu. Kemudian yang kedua adalah leukemia. Jadi suatu penyakit neoplasma atau pertumbuhan abnormal yang baru atau ganas pada jaringan yang memproduksi sel-sel darah. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya leukemia tersebut? Yang pertama ada infeksi oleh virus DNA maupun RNA. Yang kedua, terkena sinar radioaktif. Terus ada terkena zat kimia beracun yang mempengaruhi sel pembentuk darah. Kemudian adanya kerentanan genetis pada keluarga tertentu. Nah, gejala leukemia itu ada beberapa. Yang pertama, anemia dan trombosit berkurang atau yang disebut dengan trombositopenia. Jadi gejalanya itu penderita menjadi pucat, lesu, jadi kulitnya itu semuanya pucat, terus mudah memar bila terbentur, terjadi perdarahan pada hidung, dan bila terjadi perdarahan di pusat vital otak dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, infeksi yang tidak terkontrol. Jadi gejala yang timbul yaitu misalnya ada demam, keringat malam, terus kalau mau tidur itu jadi berkeringat banyak gitu ya, terus berat badannya menurun drastis, rambut rontok, dan sebagainya. Kemudian ada juga gejala pembengkakan kelenjar-kelenjar pada limpa. Kemudian bagaimana pengobatan leukemia itu? Bisa melalui antineoplastik, itu obat, kemudian bisa pengangkatan limpa, kemudian ada secara radiasi, transfusi darah, dan transplantasi sumsum tulang belakang. Nah, yang ketiga ada kelainan talasemia. Talasemia itu apa? Talasemia itu adalah suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan gangguan dan ketidakmampuan memproduksi hemoglobin atau sel darah merah yang normal yang berakibat anemia tadi ya. Nah, apa gejala-gejalanya? Yang pertama tadi anemia, kekurangan darah itu, kemudian ada pembesaran limfa, terus bentuk tulangnya itu menjadi abnormal, jadi tidak beraturan gitu ya. Terus ada gangguan pertumbuhan. Kemudian bagaimana pengobatan talasemia itu? Bisa melalui terapi transfusi darah maupun splenektomi ataupun transplantasi allogenik dari
hematopoietik. Nanti bisa kalian searching di internet apa ini yang dimaksud istilah-istilah ini ya. Kemudian selesai. Nah, sudah selesai penjelasan Ibu tadi mengenai mekanisme sistem peredaran darah manusia dan beberapa kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Nah, dari video tadi, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan di Classroom dengan menganalisis dan membuat rangkuman mengenai video mekanisme sistem peredaran darah dan membuat peta konsep mengenai contoh kelainan pada sistem peredaran darah manusia selain yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada 3 ya selain itu. Jadi untuk petunjuk pembuatan peta maupun petunjuk pengerjaannya bisa kalian lihat di LKPD yang sudah Ibu sediakan di Classroom. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.